Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Walaupun kita berada di tengah-tengah suasana yang sangat berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang sudah-sudah. Seumur hidup saya, ini 60 tahun lebih saya sudah, belum pernah saya mengalami Ramadan seperti sekarang ini. Bahkan ibu saya yang 90 tahun kurang lebih itu mengatakan sejak kecil belum pernah ketemu Ramadan seprihatin seperti hari ini. Sampai masjid-masjid ditutup, tarawih bersama tak ada, dan lain sebagainya. Bahkan sholat id pun nanti tidak ada. Kemungkinan besar seperti itu. Silaturahmi tidak ada. Jadi betul-betul berbeda dengan yang sudah-sudah. Tetapi bagaimanapun kita sebagai muslim, kita akan berpegang sebagaimana sikap para salafus saleh yang menyikapi semua persoalan, semua situasi dan kondisi yang dihadapi dengan satu pandangan kulsi fisaleh. Segala hal, di dalam segala situasi apapun, dalam segala hal apapun, selalu ada kebaikan yang bisa kita ambil. Ada kebaikan yang bisa kita ciptakan. Ada kebaikan yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menambah kebaikan buat kita semua. Apapun situasinya, seperti apapun keadaannya, bagi seorang muslim hanya satu hal yang harus bisa didapatkan, yaitu kebaikan dan kebaikan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit, tukar pengalaman mungkin ya, tentang pendidikan anak di era milenial. Era milenial, atau dikatakan ya kalau sekarang ini ya era tahun 2000 ke sini. Dan pendidikan anak era milenial ini artinya pendidikan anak yang hidup di zaman sekarang, yang masih dalam suasana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Bagi kita seorang muslim pada hakikatnya tidak ada masa pendidikan kita itu kecuali pendidikan sepanjang hayat. Jadi kita tidak batas-batasi. Dari bayi sampai kakek-kakek tetap kita berjalan meniti jalan pendidikan. Pendidikan untuk apa? Pendidikan dalam kacamata Islam adalah mendidik kita semua menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sempurna menurut pandangan Islam. Manusia yang sempurna itu yang seperti apa? Yaitu tentu manusia yang sesuai karakternya, sesuai keadaannya, seperti tujuan diciptakannya manusia itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal dari dulu, dari awal mengenal Islam, kita langsung dikenalkan konsep yang dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Tentu beribadah kepada Allah. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibadnya, menjadi hamba-hambanya. Kita mengenal yang namanya hamba adalah yang harus taat kepada tuannya, melaksanakan semua yang diperintahkannya, meninggalkan segala yang dilarangnya.
akan sangat murka tuannya apabila hambanya melaksanakan tidak sesuai dengan perintahnya atau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh tuannya. Begitu juga kita manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh dimensi kehidupan kita, seluruh lini kehidupan kita, seluruh sisi kehidupan kita, semuanya harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terungkap dalam kalimat sujud kita atau dalam kalimat-kalimat iftitah doa salat kita, sebagian di antara kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup sampai matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ciptakan, kita berkreasi, kita berbuat apapun juga, semuanya hanyalah untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya juga kalau kita ingin menjadikan seluruh peri kehidupan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu harus disesuaikan dengan apa yang sudah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Tuntunan-tuntunan Islam, ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hendaknya itulah yang kita lakukan, itu yang kita jalani, itu yang kita turuti, itu yang kita ikuti. Niscaya kalau kita sudah mengikuti yang seperti itu, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Kita menjadi manusia sebagaimana tujuan penciptaan kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikhlaskannya. Jadi syaratnya ibadah diterima adalah ikhlas. Ikhlas itu khalis, bersih, murni, artinya tidak tercampur dengan maksud lain. Maksudnya hanya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk Allah, kita berpikir untuk Allah, kita berbuat untuk Allah, kita bekerja untuk Allah, kita belajar karena Allah, dan lain sebagainya. Jadi semuanya dibingkai di dalam upaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, itu semua harus dengan satu arah, yaitu mendapatkan ridho Allah semata. Dan kalau kita sudah melakukan yang seperti itu, syaratnya dengan memurnikannya. Yang dimaksud memurnikan itu apa? Tidak dicampurkan tentu dengan yang lain. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata halal haram. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan, tentu ada baik dan buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk harus kita tinggalkan. Ada mudarat, ada manfaat. Islam mengajarkan ambil yang mudarat, tinggalkan yang manfaat. Ambil yang manfaat, tinggalkan yang mudarat. Jadi tidak ada satupun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita, mengajar kita, memerintahkan kita maupun melarang kepada kita semua, kecuali semuanya hanya untuk kebaikan bagi kita semua. Dan tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali itu adalah keburukan untuk kita. Nah, agar hidup kita bernilai ibadah, ya lakukan semuanya itu sesuai dengan tuntunan agama. Diniatkan hanya untuk Allah semata, mengharapkan ridha Allah semata. Dijalani sesuai dengan tuntunan agama. Ikuti apa yang
diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang haram, ambil yang halal saja. Bahkan sebagai seorang muslim, kita diajarkan bukan hanya ambil yang halal, di antara yang halal pun kita harus batasi. Muslim yang baik akan bersikap waro'. Waro' itu membatasi dari yang halal. Makan yang halal, oke, boleh. Tetapi tentu kita batasi. Kita makan yang halal, halalan thayyiban. Batasnya yang thayyib. Yang lebih thayyib tentu yang lebih baik untuk kita makan. Kemudian bagaimana supaya thayyib? Ya tentu kulu washrabu hani'an wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dengan puas. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Nah ini, halal pun kita dibatasi. Yang halal jangan berlebihan. Batasi dengan sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa kaitannya dengan pendidikan anak era milenial ini? Tentu sangat penting, sesuatu yang sangat berkaitan, karena Islam datang kepada kita umat manusia, diturunkan Allah sebagai tuntunan yang sama sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, sehingga Islam ini relevan untuk seluruh zaman. Ajaran intinya ajaran tauhid. Apakah Allah yang zaman Nabi Adam berbeda dengan Allah zaman sekarang dan zaman nanti? Allahnya Allah yang itu juga, Allahnya Nabi Adam, Allah kita juga. Dan Allah zaman nanti sampai selepas zaman dunia, masuk zaman akhirat, Allahnya masih sama. Artinya Tuhan yang sama itulah yang menuntut kepada kita semua, mengajarkan kepada kita, kalau ingin mendapatkan ridhonya, ingin mendapatkan kebahagiaan sampai negeri akhirat, ya lakukan apa-apa yang dituntunkan oleh Allah. Jalan-jalan yang kita sebut siratal mustaqim, jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Waladhdallin, ghairil maghdubi waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, maupun jalan orang-orang yang sesat, yang menyangka benar ternyata salah. Jadi syaratnya ya mengikuti jalan siratal mustaqim itu, jalan yang lurus, yang sudah Allah turunkan kepada kita semua. Yang risalah kita sekarang hari ini yang kita pegang adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman dahulu risalah Islam bentuknya yang berbeda-beda. Dan apa relevansinya dengan generasi milenial? Ya, ini Islam adalah ajaran yang relevan dengan semua generasi, dari zaman ke zaman, dari zaman apapun juga. Islam mengajarkan kepada kita ketauhidan. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tauhid itu juga. Islam mengajarkan kepada kita kejujuran. Dari zaman dulu sampai nanti kejujuran ya itu juga. Islam mengajarkan kepada kita adil. Dari zaman dulu sampai nanti adil ya adil juga. Lawannya keadilan, kezaliman. Zalim dulu, zalim sekarang, zalim nanti sama juga. Bentuknya saja mungkin yang berbeda, yang bervariasi. Dulu namanya nyolong, sekarang namanya korupsi. Dulu namanya bohong, sekarang namanya hoax. Dulu namanya gunjing, sekarang namanya kemasannya saja yang berbeda ya, casingnya berbeda, namanya berbeda, hakikatnya sama-sama juga, gunjing-gunjing juga. Apa tuh selebriti atau apa gitu ya, ya itu gunjing-gunjing juga. Jadi itu hal yang tidak disukai oleh Islam. Ghibah dulu, ghibah sekarang, ghibah nanti ya ghibah juga. Artinya
masih sama-sama juga sehingga relevan. Setan yang zaman dulu sampai setan akhir zaman, ya setan juga musuhnya manusia. Kalau kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kita disuruh mempunyai satu misi, satu tugas dari Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Setan sudah punya job. Setan sudah punya SOP berhadapan dengan manusia, amar munkar, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh yang mungkar, menyuruh yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Jadi setannya sama, manusianya sama. La tabdila li khalqillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan dari ciptaan Allah. Manusia sekarang, manusia dulu, manusia nanti sama juga. Kecenderungan kehewanannya ya seperti itu. Kecenderungan dirinya kalau dilepaskan begitu saja, sama saja. Yang dicari tahta, harta, wanita. Dari zaman Fir'aun, sebelum Fir'aun Namrud, sampai zaman sekarang, sama. Bentuknya saja beda, kemasannya beda, jalannya sekarang beda, bervariatif hari ini. Ada jalan demokrasi, ada jalan pemilu, ada jalan sama rebutan kekuasaan. Untuk itu perlu bohong. Kalau bohong tidak bisa, kalau perlu dengan kekerasan, intimidasi. Emang zaman Fir'aun nggak ada intimidasi? Emang zaman Fir'aun nggak ada bohong? Sama juga, sama. Jadi setannya sama, orangnya sama, kemasannya berbeda. Bentuknya lebih variatif. Itulah yang dihadapi oleh generasi milenial sekarang. Bedanya dengan generasi saya dahulu. Kalau gunjingan paling terbatas radio, koran. Yang lewatilah. Sekarang setiap saat bisa kita buka kembali. Kita buka YouTube bisa. Generasi sekarang sudah nggak mau mendengarkan ceramah yang berpanjang-panjang. Mereka sekarang kalau mencari ilmu saja, mereka cari yang instan. Mencari di Google, itu pun kadang dicari judul-judulnya saja. Apa yang perlu betul, itu yang mereka baca. Beda dengan kita, buku tebal dibaca semua. Generasi sebelum saya mungkin, itu buku-buku yang tebal-tebal mereka baca. Berhari-hari mereka tekun di perpustakaan. Mana ada generasi sekarang mau seperti itu. Karena informasi begitu mudah didapatkan oleh mereka. Akibatnya, perbedaan kita dengan generasi milenial adalah luasnya cakupan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, luasnya cakupan mereka mendapatkan informasi, mudahnya mereka mendapatkan lebih daripada kita. Kita untuk mendapatkan sesuatu, generasi seperti saya ini, saya sendiri masih lebih banyak kalau menyusun materi saya tulis pakai tangan. Saya nggak telaten nulis pakai gadget. Anak sekarang mana mau nulis? Dia download aja yang ada, dipotong-potong, diambil-ambil, potong dari sana, potong dari sini, kumpulkan menjadi satu tulisan tersendiri. Kalau saya dulu harus motong-motong seperti itu berhari-hari itu, kertas-kertas fotokopian dipotong-potong, nyusun, ngedit. Anak sekarang untuk ngedit yang sama hanya beberapa menit saja. Enggak, memang mereka mempunyai kecepatan yang lebih dibanding kita. Untuk berpikir lebih cepat, mendapatkan informasi lebih cepat, mendapatkan pilihan-pilihan pendapat yang jauh lebih banyak. Sehingga bagaimanapun mereka yang seperti itu tentu memerlukan pedoman dari kita. Untuk menyelamatkan generasi itu tetap menjadi generasi sebagaimana yang dimaksudkan Allah ketika melahirkan kita semua, melahirkan manusia di muka bumi ini menjadi hamba-hambanya yang berbakti kepadanya. Ada beberapa hal tentu yang harus kita berikan kepada mereka. Yang pertama, kita harus berikan kepada mereka pemahaman bahwa kita lahir di dunia ini tidak semena-mena. Beda manusia dengan binatang, apalagi dengan makhluk-makhluk yang lain, apalagi dengan batu, dengan pepohonan. Kita ini makhluk yang sangat sempurna. Manusia yang diciptakan Allah sebagai ciptaan yang paling sempurna, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia menjadi ciptaan yang paling sempurna. Tetapi tsumma radadnahum asfala safilin.
tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian bisa jadi kami jadikan mereka serendah-rendah, sehina-hina ciptaan, sehina-hina makhluk. Artinya kita ini bisa menjadi makhluk yang paling mulia, pada saat yang sama kita menjadi makhluk yang paling hina. Sehingga anak kita harus kita ajarkan bagaimana hidup kita ini untuk apa, dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Ajaran yang pertama yang harus kita berikan kepada anak kita adalah ajaran tauhid. Inti ajaran tauhid itu ada dua. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ada zat yang namanya Allah, yang mempunyai 99 nama yang sempurna, yang mempunyai 99 sifat, dan lebih dari 99 itu yang Allah yang lebih tahu dari kita. 99 itu yang disampaikan kepada kita, yang maha sempurna, yang menciptakan segalanya, menciptakan dunia dan segala isinya. Dia yang maha kuasa. Inti dari surat Al-Fatihah. Yang maliki yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Artinya inti keimanan kita, ada zat yang maha kuasa, yang menciptakan kita semua, menciptakan bahkan seluruh alam semesta, yang hari ini kita nggak tahu sampai mana batasnya, yang luar biasa besarnya. Hari ini kita melihat dunia seperti ini ya, rasanya udah lebar. Jalan di Purwokerto, ya kalau ada seorang punya kota Purwokerto milik seseorang gitu, jadi orang terkaya di dunia bisa jadi. Tapi ternyata Purwokerto itu di peta dunia kecil sekali. Di Pulau Jawa udah kelihatan kecil dibanding Pulau Jawa. Pulau Jawa dibanding bumi udah kecil sekali jadi titik. Dan bumi ketika dibanding dengan tata surya menjadi satu noktah kecil. Beberapa waktu yang lalu sempat ada foto bumi dilihat dari planet Venus. Satelit yang dikirim ke planet Venus kurang lebih 13 atau 14 tahun yang lalu baru sampai ke sana. Dan kemudian ngirim foto memotret bumi dari sana. Ternyata bumi dilihat dari planet Venus saja, belum dari bintang lain, belum dari galaksi lain. Dari planet Venus udah kelihatan seperti satu nokta bintang, satu titik kecil di tengah langit. Ini baru dari jarak sepanjang bumi ke Venus. Padahal di balik itu, di luar itu, hari ini manusia bisa mengukur jarak bintang terjauh, itu jaraknya sepanjang 2 miliar tahun perjalanan cahaya. Yang satu detiknya 300.000 kilometer. 1 menit berapa? 18 juta kilometer. 1 jam berapa miliar kilometer sudah? 1, sekian miliar kilometer. 1 hari berapa? 1 tahun berapa? Ini 2 miliar tahun perjalanan cahaya. Itu belum bintang terjauh. Di balik itu masih ada kumpulan bintang, galaksi, yang tampak seperti gugusan awan dari banyaknya. Berapa banyak ini bintang ini? Berapa banyak galaksi di muka bumi ini? Kita hidup di galaksi Bima Sakti yang hari ini belum terhitung berapa jumlah bintangnya, berapa jumlah mataharinya. Satu bintang itu satu matahari. Beberapa waktu yang lalu saya sempat umroh di Madinah, ada museum tentang Asmaul Husna. Bukan museum, artinya apa? Pameran tentang Asmaul Husna. Di situ digambarkan ini matahari kita besarnya berapa juta kali bumi kita. Dan ada satu bintang yang besarnya
sekian juta triliun kali matahari kita. Sekian juta triliun kali matahari kita. Lalu alam semesta sebesar apa? Sebesar apa kekuasaan Allah? Yang sampai-sampai tidak ada satu butir virus corona pun yang bergerak yang Allah tidak tahu. Kita tahu virus segede apa besarnya. Yang kita ini dibikin hari ini, kita semua di seluruh dunia dibikin panik oleh makhluk yang sangat kecil, yang sehingga negara-negara yang paling adidaya sekalipun tidak berdaya menghadapinya. Senjata mereka yang paling canggih tidak bermanfaat apa-apa berhadapan dengan makhluk kecil ini, yang sekecil itu sampai yang sebesar tadi itu bintang tadi, semuanya tidak lepas dari pengaturan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita ini harus tahu ada zat yang maha kuasa seperti itu. Harus paham, harus mengerti. Dan bagaimana berhubungan dengan Allah. Dan setelah ini, kita ini, caranya kalau menurut ilmu orang Jawa dulu namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Mengerti dari mana asal kita dan akan kemana kita nanti. Kita ini dinyatakan oleh Allah asalnya tidak ada. Hari ini kita menjadi ada. Nanti berapa hari, berapa tahun lagi kita akan meninggal dunia semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ngerti. Anak kecil pun tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Lalu apakah sesudah kematian ini tidak ada apa-apa? Akankah kita hanya jadi tanah saja? Sementara imajinasi kita hari ini itu sudah menembus dunia, menembus ruang dan waktu bisa. Masa Allah yang maha kuasa menciptakan kita ini sia-sia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan semuanya sia-sia, termasuk menciptakan kita tidak sia-sia. Tapi khusus manusia itu diberi pilihan. Imma syakiran wa imma kafur. Silahkan, mau bersyukur boleh, mau ingkar juga boleh, mengingkari apa yang datang dari Allah. Famaya silahkan, siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah, di dalam surat Al-Kahfi. Jadi kita ini diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan pilih, mau ikut taat kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Sehingga anak kita harus paham bahwa hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia. Hidup yang ada kesudahannya. Hidup kita di dunia ini sementara, ada hidup yang abadi. Setelah hidup dunia ada alam barzah. Habis alam barzah ada alam akhirat. Ada alam akhirat di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun ada catatannya. Berbuat baik sekecil apapun ada catatannya. Ada catatannya itu maksudnya juga ada balasannya, ya. Jadi kembali kepada persoalan yang paling utama, didiklah anak kita ini mengenal Allah. Ada Allah, meyakini adanya Allah, beriman kepada Allah dengan segala keturunannya, dan inti keimanan yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yakin akan datangnya hari akhir. Setelah kita hidup, ada mati, ada alam barzah. Di situ alam barzah dengan segala prosesnya, dan setelah ada alam barzah, baik di sini akan dibalas dengan kebaikan, buruk di sini akan dibalas dengan keburukan di sana di akhirat. Itu yang paling inti. Kalau anak kita mengenal itu, insya Allah hidupnya akan terkendali. Ada kendalinya. Hidupnya tidak liar, tidak liberal,
tidak menafsiri sesuatu seenak jidat, seenak dirinya, semaunya sendiri. Ada tuntunannya. Setelah itu turun kita. Turunan yang kedua adalah mengenal rukun iman. Rukun iman dikenalkan dengan rukun Islam. Bagaimana seharusnya Muslim hidup di dalam kehidupan di dunia ini? Mengenal Islam, Islam yang lengkap, Islam yang kamil dan syamil, yang komplit dan sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Islam, yang menyentuh semua lini kehidupan kita, yang kalau kita berpegang kepadanya, insya Allah akan selamat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, kiranya pada kesempatan ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua untuk bisa menjadi pendidik-pendidik yang baik, untuk menjadi peserta-peserta didik yang baik. Karena pada hakikatnya kita ini sebagai orang tua misalnya, kita ini pendidik sekaligus juga anak didik. Karena sepanjang hidup kita harus senantiasa belajar. Sepanjang hidup kita harus senantiasa memperkaya diri, lebih mengerti tentang agama kita, lebih mengerti tentang siapa kita, lebih mengerti tentang Islam, lebih mengerti tentang hakikat kehidupan, lebih mengerti tentang apa tujuan kita berada di muka bumi ini, dan selanjutnya kita tularkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita selamat, diri kita selamat, keluarga kita menjadi keluarga firdausi, keluarga ahlul jannah insyaallah, yang akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.